Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah jadi kali ini aku itu mau belanja ya teman-teman. Jadi kan aku masih punya beberapa sayuran gitu, tapi untuk protein hewaninya itu nggak ada. Akhirnya ini aku tuh mau cari ke tempat ibu sayur ya teman-teman. Jadi di depan perumahan aku ini tuh deket banget. Nah ini aku udah nutup pintunya dan aku jalan sama kakak Dava, dan mohon maaf apabila ini gambarnya itu super goyang-goyang gitu ya teman-teman, karena posisi aku di sini sambil gendong anak bayi dan pegang kamera, pegang dompet kayak gitu. Jadi aku itu merasa super duper kerempongan ya. Beginilah ya teman-teman, kerempongan seorang ibu rumah tangga ya, seperti ini, yang ngurus anak, ngurus rumah, ngurus pak suami kayak gitu. Semuanya itu dikerjakan aja secara ikhlas, dan semoga ini tuh menjadi berkah ya teman-teman, menjadi ladang pahala untuk kita sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah ini tuh deket banget ya teman-teman, ini aku udah keluar dari perumahan. Jadi untuk perumahan aku itu dikelilingi oleh perkampungan gitu ya teman-teman, tapi kalau belakang perumahan, nah jalan besar ini tuh menuju jalan utama ke kecamatan gitu. Nah jadi banyak sekali ya teman-teman yang baper dengan harga di daerah aku gitu ya teman-teman, dan ini tuh aku real ya, aku nggak mengada-ada dalam bikin video. Memang harga di daerah aku itu murah-murah. Terus gimana cara aku dapat harga murah? Ya aku nyarinya yang lebih murah. Jadi kan aku nggak pasti belanja di daerah sini, kadang aku di pasar, di warung yang A, kadang di warung yang B. Itu kan kalau selisih 1000, selisih 500 itu kan lumayan gitu ya teman-teman. Yang penting itu sayurnya itu seger gitu. Nah terus di sini aku itu cuma mau beli ikan ya teman-teman, ikan-ikanan, tapi ternyata ikan segernya itu nggak ada, adanya pindang ataupun ikan cuek gitu ya. Nah ini ikannya itu kecil-kecil ya teman-teman, jadi aku tuh beli 5. Terus sama aku beli tempe gitu. Sebenarnya untuk tempe pun aku masih punya stok di kulkas. Sisaan yang aku belanja 50.000 untuk 3 hari itu masih ada sebenarnya. Tapi di sini aku beli lagi ya teman-teman, karena untuk cadangan tempe itu memang makanan pokok lah menurut aku. Kalau nggak ada lauk lain, udah tempe disambelin aja itu udah enak banget dan bikin tambah-tambah. Nah jadi aku belanjanya segini semuanya itu 17.000 ya teman-teman. Itu kalau untuk cincau mungkin 3.000, asam jawa 1.000, untuk ikan cueknya 10.000, sama ada tempe itu kalau nggak salah 2.000. Pokoknya total semuanya itu 17.000 ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin sayur asem. Untuk sayur asemnya itu dari aku udah lama juga, yang aku belanja 50.000 untuk 3 hari itu ya teman-teman. Jadi satu bungkus itu cuma 1.000 rupiah untuk sayurnya. Terus di sini aku bikin sambalnya itu mau aku masak dengan ikan pindang tadi ya teman-teman. Jadi untuk sambal pindangnya di sini aku cuma pakai 2 siung bawang putih, terus aku pakai 7 siung bawang merah. Terus cabai merahnya aku cuma pakai 4 ya teman-teman, sama rawit setan, rawit hijau itu aku sesuaikan aja sama tingkat kepedesannya. Terus aku juga kasih 1 buah tomat kayak gitu. Sebelumnya ini udah aku goreng dulu karena biar nggak terlalu sulit gitu untuk nguleknya. Nah ini aku tumis-tumis, tambahin daun salam sama lengkuas kalau ada ya teman-teman. Tapi di sini aku nggak pakai lengkuas karena pasti tahu sendiri lah ya kalau punya bayi itu gimana cara masaknya. Jadi bener-bener ngejar waktu. Terus aku tambahin garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir gitu. Terus sebelum aku masukin ikan pindangnya itu udah tes rasa dulu ya teman-teman sebelumnya. Nah untuk ikan pindangnya tadi udah aku goreng semua, itu 5 biji, dan yang 1 biji aku sisain gitu buat kakak Dava, yang 4 aku masak sambal. Terus di tungku sebelah kanan aku itu tambahin tempe untuk sayur asemnya, tempe sisaan dari yang ada di kulkas ya teman-teman. Jadi memang aku belanja yang 50.000 untuk 3 hari itu udah lama, tapi berhubung kemarin-kemarin itu kan aku pergi-pergi ya teman-teman, jadi itu juga masih ada di kulkas. Palingan aku masaknya juga untuk malam hari tempe kayak gitu. Dan kemarin-kemarin juga dibawain nasi gitu dari rumah ibu mertua, akhirnya sayuran aku itu masih ada.
Nah ini ya teman-teman, untuk sayurnya aku kasihnya juga sama garam, kaldu jamur, dan juga gula. Untuk bumbu sayur asemnya aku cuma pakai 1 siung bawang putih sama 3 siung bawang merah gitu, aku iris-iris aja. Kali ini nggak aku ulek ya teman-teman. Jadi kalau masak itu sebenarnya sesuai aja sama selera masing-masing kayak gitulah ya. Yang penting tujuannya sama masak gitu. Nah ini untuk sayurnya ya teman-teman, isinya itu cuma sedikit. Namanya juga Rp1.000, tapi ini tuh cukup ya teman-teman untuk makan siang aku, Pak suami, kakak Dava gitu. Dan untuk malamnya itu kakak Dava masih bisa makan sayur ya teman-teman, sama ikannya. Dan untuk ikannya itu kakak Dava itu nggak terlalu suka sama ikan, jadi aku cuma kasih 1 ikan itu cukup untuk makan siang dan malam. Nah pagi tadi itu cuma sarapannya bikin mie instan gitu ya teman-teman, jadi ini tuh masak untuk makan siang dan juga malam hari. Nah ini untuk ikan pindangnya aku oles-olesin aja. Di sini aku campurin bumbunya gitu ya teman-teman. Nah setelah ini udah selesai, kalau ada kemangi sebenarnya sih lebih enak ya teman-teman, tapi aku kemangi di depan rumah itu belum terlalu besar gitu, jadi aku nggak pakai kemangi, udah gitu aja. Nah ini sayurnya ini enak banget, jadi aku kalau sayur asam itu lebih suka yang bener-bener asam sama manis gitu ya teman-teman. Jadi asamnya dapet, manisnya dapet, asinnya juga dapet gitu, enak banget pokoknya. Nah untuk sayur asam sendiri aku selalu menambahkan lengkuas dan juga daun salam gitu ya. Itu mungkin tergantung selera aja, tapi kalau aku biasanya seperti itu karena menurut aku lebih sedap. Dan kalau ada cabai hijau itu bisa ditambahin cabai hijau. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini menu aku udah jadi. Nah untuk ikan pindang sambalnya seperti ini, jadi aku nggak usah bikin sambal. Nah 1 ekor pindang goreng biasa ini untuk kakak Dava, dan sayurnya itu sayur asem, pokoknya enak banget deh. Dan sayur asemnya ini masih ada ya teman-teman di wadah, di pancinya itu aku cuma taruhnya semangkok aja ini buat foto gitu. Nah terus ini aku lagi nyuapin kakak Dava sambil main-main sama si anak bayi, dan kakak Dava lagi nonton TV, dan ini Pak suami pulang ya teman-teman. Jadi Pak suami itu kalau istirahat itu seringnya itu pulang makan di rumah karena memang kerjanya itu juga dekat. Nah ini anak bayi aku itu masih dipanggil-panggil sama si papahnya. Jadi dia itu udah agak paham gitu ya teman-teman, jadi gemes banget. Padahal anak bayi itu kadang nggak ngapa-ngapain, tapi gemes aja gitu ya liatnya. Stefano. Nah setelah itu ini Pak suami udah berangkat kerja, udah makan ya teman-teman. Jadi memang kalau Pak suami ada nasi dari kantor, kalau misal dia lapar ya dimakan, kalau enggak itu seringnya dibawa pulang. Tapi kalau untuk hari-hari biasa, kalau enggak ada acara di luar kayak gitu, memang seringnya itu pulang makan di rumah. Setelah Pak suami berangkat kerja, ini kakak Dava itu nangis ya teman-teman. Jadi kakak Dava itu pengen ikut gitu, dan aleman karena ngantuk gitu ya teman-teman. Nah terus ini mau minta dibikinin kolang kaling. Jadi kolang kaling aku itu udah beli dari beberapa hari yang lalu gitu, pas aku beli pisang ya teman-teman. Jadi pas itu aku beli pisang, terus sekalian beli kolang kaling 1/4 kilonya ini cuma 4.000. Nah habis itu tadi aku megangin tangan kakak Dava ya teman-teman, itu bukan apa-apa karena takut aja kalau tangannya kakak Dava itu kena si panci ini ya. Nah ini pelan-pelan karena kakak Dava yang minta bikin ya teman-teman. Aku mau bikin manisan kolang kaling gitu, tapi masih tetap pakai kuah ya teman-teman. Jadi aku tambahin pewarna sedikit. Ini kolang kalingnya udah aku cuci bersih, terus aku rebus gitu. Aku tambahin sedikit pewarna, menurut aku ini sih kebanyakan ya, jadi lebih dikurangin, lebih enak gitu. Terus aku tambahin pandan sama kasih sedikit garam sama gula ya. Untuk gulanya ini berapa sendok ya, aku kok lupa, pokoknya disesuaikan aja, dicicip nanti kalau manisnya udah pas, udah gitu. Nah jadi kalau bikin apa-apa itu walaupun rasanya manis itu tetap harus dikasih garam sedikit gitu ya teman-teman, itu menurut aku kayak gitu sih.
ibaratnya itu buat syarat aja. Jadi seperti halnya dimana ada kamu, di situ ada aku. Gitu ya teman-teman. Nah ini aku masak aja sampai mendidih, sampai kolang kalingnya ini udah agak meresap gitu ya. Terus tinggal aku matiin, nanti kalau udah adem tinggal aku masukin ke kulkas, nanti dimakan pas dingin itu enak banget. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.